Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran matematika peminatan kelas 11. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita masih di bab 1 dan kita masih di persamaan garis singgung lingkaran. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu persamaan garis singgung lingkaran atau yang disebut dengan PGSL jika diketahui gradien atau dinotasikan dengan M dan melalui titik 0 dan C. Nah, gradien sendiri, gradien ini adalah kemiringan yang biasanya dinotasikan dengan huruf M. Nah, bentuknya ketika PGSL diketahui gradiennya, bentuknya gradiennya yaitu Y sama dengan MX tambah C. Nah, M di sini ini adalah gradien. Untuk yang pertama, ketika kalian menjumpai sebuah lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat bergradien M, maka untuk PGSL-nya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Contoh soal, tentukan PGSL dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 yang bergradien 7. Nah, dari soal ini gradiennya atau M-nya adalah 7. Kita menyelesaikannya dengan menggunakan rumus yang ini. Sebelum kita menyelesaikan menggunakan rumus yang ini, kita harus mencari nilai M dan R-nya dulu. R ini merupakan jari-jari, ya. R-nya berarti ini 16 ini merupakan R kuadratnya. Ketika mencari R saja berarti tinggal kita akarkan. Nah, ini R sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Nah, 4 ini merupakan nilai dari R-nya. Dan gradiennya atau M-nya sama dengan 7. Setelah itu tinggal kita substitusikan di PGSL-nya ini. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Di mana M-nya adalah 7 dan R-nya adalah 4. Ini ya, 1 tambah yang ini M kuadrat, berarti 7 kuadrat. Tinggal kita substitusikan di sini. Setelah itu, Y sama dengan 7X plus minus 4. Nah, ini 50 ini, akar 50 yaitu asalnya dari 7 kuadrat sama dengan 49 ditambah 1. Hasilnya 50. Y sama dengan 7X plus minus. Nah, 50, akar 50 ini kan 25 dikali 2 ya. Nah, 25 diakarkan hasilnya 5. 2-nya kan tidak bisa diakarkan sehingga bentuknya tetap seperti ini. 50 itu sama seperti halnya dengan 5 akar 2. Lanjut, Y sama dengan 7X plus minus 4 kali 5. 20. Yang ini akar 5. Nah, dari sini ini merupakan sudah hasilnya. Tetapi kita bisa memindahkan ruas ya, biar menjadi persamaan. Menjadi min 7X karena pindah ruas ditambah Y yang ini ya. Plus minus ini pindah ruas menjadi plus minus tetap ya. 20 akar 2 sama dengan 0. Nah, di sini ini dari jawaban ini ada dua kemungkinan jawaban, yaitu jawaban yang pertama, min 7X tambah Y tambah 20 akar 2 sama dengan 0, ataupun min 7X tambah Y kurang 20 akar 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kemungkinan jawabannya itu ada dua, bisa ini ataupun ini. Ketika kalian menjumpai soal pilihan ganda ya, kalau semacam bentuknya sudah seperti ini,
sudah ada ya berarti ini jawabannya. Kalau belum ada berarti bisa dirubah ke bentuk yang ini. Atau bisa juga semisal bentuk ini plus minusnya nggak ada, adanya plus saja atau negatif saja, berarti berada di antara ini. Yang selanjutnya, ketika lingkaran dalam kurung X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat bergradian M. Maka PGSL-nya yaitu Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, ini Y min B-nya itu dari lingkaran ini ya. X min A-nya juga dari lingkaran yang ini. X min A yang ini itu dari yang ini. Langsung ke contoh, tentukan PGSL dari X min 3 kuadrat ditambah dalam kurung Y plus 5 kuadrat sama dengan 80 yang sejajar garis Y sama dengan 2X min 5. Nah, ini kalian fokus di sini yang sejajar garis. Semisal di contoh yang pertama tadi kan langsung diketahui bergradien berapa gitu. Untuk yang kedua ini yang sejajar garis. Nah, garis Y sama dengan 2X min 5. Untuk penyelesaiannya di sini kalian harus mencari gradiennya dulu. Untuk menentukan gradiennya kita mencari dari Y sama dengan 2X min 5. Kalian masih ingat yang tadi bentuk dari gradien itu ya, Y sama dengan MX tambah C. Nah, M-nya ini angka yang bersama X ini adalah apa itu? Gradiennya. Ini adalah gradiennya. Nah, dari bentuk ini Y sama dengan 2X min 5. Dari sini sudah terlihat di mana gradiennya adalah 2. Ya. Jadi, M-nya sama dengan 2. Setelah itu kita mencari R-nya. Nah, untuk mencari R itu dari persamaan ini, kan ini sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 80. Untuk mencari nilai R sendiri, yaitu R sama dengan kita akarkan ya, akar 80. Akar 80 ini adalah R-nya. Berhubung 80 ini tidak bisa disederhanakan, ya berarti berhenti di akar 80. Setelah itu langsung kita substitusikan ke dalam rumusnya. Y sama dengan Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, di mana Y min B? Kita lihat soalnya. Ini kan X min A ditambah Y min B. Ini adalah B-nya ya, Y min B. Di sini kalian tidak usah fokus dari rumusnya. Di sini min berarti harus min, bukan ya. Di sini kalian fokusnya ke dalam soal yang diketahui. Di sini tandanya plus berarti di sini ngikut tanda plus. Di sini min berarti di sini ngikut tanda min. Ya, tergantung dari soalnya. Berarti ini Y plus 5 sama dengan gradiennya adalah 2 ditambah X min 3, karena ini X min 3 ya, plus minus akar 80, akar lagi 1 tambah 2 kuadrat, karena M-nya adalah 2. Jadi Y tambah 5 sama dengan, ini kita kalikan silang, 2X 2 kali min 6, 2 kali min 3 min 6 plus minus akar 80 yang ini akar 1 tambah 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4 ditambah 1 hasilnya 5. Ya, setelah itu bisa kita sederhanakan lagi. Y tambah 5 sama dengan 2X min 6
plus minus yang ini akar dikali akar ya, 80 dikali 5 hasilnya akar 400. Akar 400 adalah 20 ya. Ini yang kita rubah adalah akar 420. Setelah itu bentuk ini kita pindahkan ruas biar Y sama dengan menjadi 2X min 6 plus 5 ini kita pindahkan ruas menjadi min 5 plus minus 20. Y sama dengan 2X min 11 ya, min 6 tambah min 5 hasilnya min 11 plus minus 20. Nah, bentuk ini ketika kita pindahkan ruas ke dalam sisi yang sebelah kiri, hasilnya menjadi negatif 2X ditambah Y ditambah 11 plus minus 20 sama dengan 0. Nah, ini merupakan sudah jawaban akhir juga ya. Ini juga ada dua kemungkinan jawaban. Bisa jadi jawabannya adalah plus saja atau min saja. Bisa jadi min 2X tambah Y tambah 11 tambah 20 sama dengan 0. Atau bisa juga min 2X tambah Y tambah 11 kurang 20 sama dengan 0. Yang ketiga, lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 bergradien M. Maka PGSL-nya adalah Y sama dengan 1/2B sama dengan M dalam kurung X tambah 1/2A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Contoh soal, tentukan PGSL dari X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 4Y min 12 sama dengan 0 yang tegak lurus ya, dengan Y sama dengan X plus 4. Nah, ingat ini soalnya dimana yang contoh yang pertama tadi langsung diketahui gradiennya, contoh yang kedua diketahui sejajar, garis yang sejajar, dan yang ketiga ini yang tegak lurus dengan Y sama dengan X plus 4. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini kita harus mencari nilai setengah dari B-nya, gradiennya M ini ya, setengah dari A-nya, dan jari-jarinya. Untuk itu, yang pertama, untuk menentukan ketika yang diketahui itu tegak lurus ya, ingat lagi di mana Y sama dengan MX tambah C. Nah, ini ada kunci tersendiri. Di mana M yang ini kan M-nya gradien ya. Gradien dari yang sudah sejajar dengan ini. Untuk menentukan ketika yang diketahui adalah tegak lurus, maka kita harus menentukan M2-nya. M2-nya, untuk menentukan M2-nya itu rumusnya M2 sama dengan negatif 1/M. M-nya adalah nilai gradiennya ini. Ya, itu tempatnya di sini. Lah, ketika soalnya semacam ini belum diketahui jari-jarinya juga, kita harus mencari jari-jari dengan menggunakan rumus ini. R sama dengan akar dalam kurung A besar ya, A ini A per negatif 2 kuadrat ditambah B juga B yang ini, B per min 2 kuadrat kurang C. C-nya adalah ini ya. Jawab, M2-nya itu negatif 1. Nah, dari sini kalau kita melihat dari Y sama dengan X plus 4, maka nilai di depannya X ini merupakan nilai angka 1 ya. Nilainya itu 1. Biasanya 1 kan tidak usah ditulis. Nah, ini M-nya adalah M-nya adalah 1. Nah, untuk menentukan M2-nya,
negatif 1 dibagi 1 hasilnya negatif 1. Nah, di dalam yang semisal bentuknya lingkaran semacam ini ya, yang disubstitusikan di sini adalah nilai M2-nya. Yang disubstitusikan di sini adalah nilai M2-nya. Nah, untuk menentukan jari-jari, di mana A-nya dari soal ini adalah negatif 6 per negatif 2, kita bagi hasilnya 3, ya ini kita kuadratkan. Yang ini B-nya, lihat B-nya adalah negatif 4. Ini adalah B-nya negatif 4 per negatif 2, kita kuadratkan. Dikurang C, di sini C-nya adalah negatif 12, maka di sini dikurang negatif 12. Ingat sekali lagi di sini tergantung dari soal yang diketahui ya. Plus minusnya biasanya terkecoh di antara plus minus. Kalau kurang teliti dalam pengerjaan. Di sini hasilnya 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, negatif dan negatif hasilnya menjadi positif 12. Kita akarkan lagi 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, tambah 12. Ketika ini dijumlahkan hasilnya akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, dari sini sudah ketemu gradien dan jari-jarinya. Setelah itu, tinggal kita substitusikan ke dalam PGSL-nya ini, di mana Y sama dengan setengah kali B-nya. Ini B ya, negatif 4 sama dengan M-nya adalah negatif 1. Dalam kurung X tambah setengah dari A-nya adalah negatif 6 ya, plus minus, di mana jari-jarinya adalah 5, akar 1 tambah negatif 1 kuadrat. Negatif 1 ini adalah M-nya. Nah, dari sini negatif 4 ini ya, setengah dari negatif 4 itu kan hasilnya negatif 2, ini tetap. Dari sini setengah dikali negatif 6 hasilnya negatif 3. Ini 5 tetap ya. Ini negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. Setelah itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi Y-2X sama dengan ini kita kalikan silang. Negatif 1 kali X hasilnya negatif X ya. Karena biasanya 1 itu kan tidak usah ditulis. Negatif 1 kali negatif 3 hasilnya positif 3. Plus minus 5 akar ini dijumlahkan hasilnya akar 2. Nah, Y sama dengan min X tambah 3. Negatif 2 ini kita pindahkan ruas menjadi positif 2 plus minus 5 akar 2. Y sama dengan, ini bisa kita jumlahkan. Ya, min X tambah 3 tambah 2 hasilnya tambah 5 plus minus 5 akar 2. Dari sini juga sudah ketemu hasil akhirnya. Cuman ini ya, semisal ini tidak Bu Ima pindah ruaskan semua, tetapi bentuknya seperti ini. Ini juga ada dua kemungkinan jawaban. Bisa saja jawabannya adalah Y sama dengan min X tambah 5 tambah Y tambah 5 akar 2, atau bisa juga Y sama dengan min X tambah 5 kurang 5 akar 2. Itu tadi yang kita pelajari jika PGSL yang diketahui itu gradien garis singgungnya. Untuk latihannya, ini adalah latihan soal untuk nambah wawasan ya. Ini ada 5 latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Dan untuk tadi penyampaian materinya bisa kalian pahami untuk mengerjakan latihan soal ini. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu, berdoa setelah belajar. Saya akhiri pertemuan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, harap dimaafkan.
Tetap semangat belajar ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.